Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Para Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, renungan kita hari ini kita beri judul Kebesaran yang Sejati. Inspirasi renungan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Renungan kali ini kita mulai dengan sebuah cerita. Saya pernah mendapatkan sebuah cerita tentang sebuah keluarga dengan 3 orang anak yang cantik-cantik, pinter-pinter, dan ganteng. Keluarga ini merupakan keluarga yang sukses. Mereka mempunyai perusahaan besar. Sehingga bapak dan ibu dari keluarga ini memiliki mimpi harapan yang begitu besar akan masa depan anak-anaknya. Mereka menginginkan bahwa anak-anaknya nanti menjadi orang yang besar, orang yang terkenal, orang yang membanggakan keluarga. Pada suatu hari, sang bapak dalam satu pertemuan dengan anak-anaknya, dalam satu bincang-bincang dengan anaknya, menanyakan kepada ketiga anaknya, "Nak, nanti kalau kamu sudah besar, mau jadi apa?" Lalu anaknya yang sulung, laki-laki yang masih duduk di bangku SMP mengatakan, "Nanti Pak, kalau aku sudah besar, aku ingin menjadi pengusaha seperti Bapak. Saya ingin menjadi pengusaha sukses." Bapaknya senang, bapaknya bangga, karena dia juga merasa lega. Wah, nanti perusahaan saya sudah saya bisa wariskan kepada orang yang tepat, yakni anakku sendiri. Aku tidak akan mengalami kesulitan lagi untuk menyiapkannya. Dia berpikir seperti itu. Dia sangat bangga dengan jawaban anaknya. Lalu kepada anaknya yang nomor 2, seorang perempuan yang masih SD, dia juga menanyakan, "Kalau kamu, Nak, nanti kalau sudah besar mau jadi apa?" Anak yang kedua mengatakan, "Kalau aku nanti Pak, aku pengen menjadi seorang dokter." Bapaknya juga senang mendengarnya. Dia bangga karena anak yang kedua ini memilih profesi yang cukup disegani di masyarakat. Dalam hati dia berpikir, "Nak, kalau kamu pengen kemana saja sekolah untuk meraih cita-citamu, saya akan menyiapkan dana dan dukungan." Kemudian dia beralih kepada anak yang ketiga, seorang putri yang masih duduk di bangku TK. "Sayang, kamu kalau sudah besar nanti jadi apa?" Dia tanya begitu. Lalu dengan malu-malu dan dengan polos anaknya mengatakan, "Kalau aku Pak nanti kalau sudah besar pengen menjadi seperti Simba." "Simba yang mana?" "Simba pembantu. Saya ingin menjadi seperti Simba pembantu." Sang bapak sedikit agak kecewa. "Loh, kok anakku bercita-cita seperti seorang pembantu?" Lalu penasaran dia bertanya, "Kok kamu pengen jadi seperti Simba?" Lalu dia mengatakan, "Iya Pak, karena Simba itu kan dia sangat rajin. Dia sangat bersedia kalau kita minta apa saja untuk membantu kita. Apa saja kita suruh, dia mau. Hatinya baik sekali dan dia tidak pernah marah. Dia selalu dengan senang hati mengerjakan apapun yang kita minta. Saya senang dengan Mbak itu karena dia baik sekali." Sang ayah meski kecewa, dia akhirnya bisa memahami karena anaknya belum banyak berpikir apa-apa. Dia masih memiliki hati yang polos. Para bapak dan ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kalau bapak dan ibu menanyakan hal yang sama mungkin kepada anak-anak kita, mungkin kita juga akan mengalami kekecewaan yang sama
kalau entah satu pun dari anak kita mengatakan bercita-cita menjadi seorang pelayan. Pelayan kok dicita-citakan? Kalaupun mungkin anak-anak kita tidak mempunyai cita-cita yang tinggi seperti yang kita inginkan, tapi paling tidak janganlah bercita-cita menjadi seorang pelayan. Mungkin gitu pemikiran kita. Kita merasa kecewa karena kita menginginkan anak-anak kita kelak menjadi orang-orang besar, memiliki posisi yang tinggi, memiliki posisi yang membuat dia dikenal banyak orang. Bukankah kita sering mengatakan, oh dia itu sekarang sudah menjadi orang besar, ketika seseorang mendapat posisi misalnya di sebuah perusahaan. Kita menganggap kebesaran itu ditentukan oleh posisi. Memang begitulah pandangan dunia, bukan hanya pandangan dunia sekarang, tetapi juga sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman Yesus. Dalam Injil hari ini kita mendengar kisah tentang dua murid Yesus, dua bersaudara, Yohanes dan Yakobus, yang terang-terangan meminta kepada Yesus posisi yang tinggi. Mereka membayangkan bahwa suatu waktu Yesus akan menjadi seorang raja, seorang pemimpin, dan mereka meminta supaya ditempatkan di sisi kiri dan kanan Yesus. Namun apa jawaban Yesus? Yesus justru mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dengan ini Yesus sebenarnya mau mengatakan, kamu belum tahu bahwa menjadi pengikutku itu bukan masalah posisi. Lalu Yesus menanya, tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus meminum cawan yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang akan kuterima? Dan ketika mereka menjawab, kami sanggup, Yesus juga tidak mengatakan bahwa mereka berhak duduk di sisi kanan dan kirinya. Yesus justru mengatakan, memang kamu harus meminum cawan yang akan kuminum, tapi hal duduk di sisi kiri dan kananku, itu bukan wewenangku. Itu akan diberikan kepada orang yang memang pantas untuk itu. Para saudari yang terkasih, menjadi murid Yesus bukan soal posisi. Menjadi murid Yesus itu soal kesiapan untuk menjadi pelayan yang harus siap meminum dari piala penderitaan seperti Yesus sendiri. Karena Yesus sendiri dengan tegas mengatakan, siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah dia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah menjadi hamba untuk semuanya. Kalau dunia meraih kebesaran melalui posisi atau melalui menjadi pemerintah bagi banyak orang, Yesus justru mengatakan bahwa untuk menjadi besar harus siap menjadi pelayan, harus siap menjadi hamba. Dengan kata lain, sebagai pengikut Kristus, satu-satunya jalan untuk meraih kebesaran adalah menjadi hamba dan pelayan. Kita mungkin berpikir, bagaimana mungkin menjadi hamba, menjadi pelayan, tetapi menjadi besar? Inilah perbedaan konsep kebesaran menurut dunia ini dan menurut Yesus. Sebagai pengikut Yesus, kita juga dipanggil sebenarnya untuk meraih kebesaran. Tapi kebesaran yang hendak kita raih adalah kebesaran yang sejati. Dan kebesaran sejati ini bukan soal kepemimpinan, bukan soal kekuasaan, bukan soal prestasi yang tinggi. Sama sekali bukan itu. Kebesaran sejati adalah soal sikap hati untuk sungguh-sungguh memiliki keinginan hidup hanya bagi Allah saja dan bagi sesama. Hidup bagi Allah berarti harus mampu menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah sendiri, sehingga tidak lagi menginginkan imbalan, balasan, atau upah dari Tuhan, entah berupa harta, atau berkat tertentu yang kita inginkan, atau posisi tertentu dalam kehidupan di dunia ini ketika kita melakukan apa kehendak Tuhan. Satu-satunya yang diinginkan adalah bagaimana menyenangkan hati Allah dan bagaimana kita memperoleh keselamatan yang kekal di surga. Itulah arti menjadi pelayan dan hamba. Kita hanya melakukan apa yang semestinya
memang kita lakukan sebagai pengikut Yesus. Lalu apakah ini berarti bahwa kita tidak lagi boleh menjadi orang yang memiliki posisi tinggi di satu perusahaan atau di satu pemerintahan? Bukan itu. Kita masih bisa menjadi pejabat. Kita masih bisa memiliki posisi yang tinggi. Tetapi dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas kita ini, kita harus memiliki hati seorang pelayan yang hanya melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya. Dan Tuan kita adalah Yesus. Marilah kita sungguh-sungguh menjadi pelayan dan hamba. Dan tugas-tugas kita sungguh-sungguh demi menyenangkan hati Allah. Bukan demi meraih sesuatu. Jangan pernah menuntut kepada Tuhan untuk memberikan imbalan yang pantas ketika kita melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan pernah marah kepada Tuhan ketika perbuatan baik kita rasakan tidak diperhitungkan Tuhan, karena kita merasa banyak mengalami penderitaan. Ingat bahwa meraih kebesaran sejati harus menjadi pelayan dan hamba. Seorang pelayan, hamba, tidak pernah berhak menuntut apapun kepada tuannya. Pelayan dan hamba hanya melayani tuannya tanpa henti dalam kesetiaan. Dan kita adalah hamba dan pelayanan Tuhan. Kita adalah hamba dan pelayan Tuhan. Semoga dengan renungan ini kita dapat semakin setia melayani Tuhan dan sesama melalui panggilan dan tugas kita masing-masing. Panggilan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Marilah kita senantiasa berkata, aku ini hamba Tuhan yang hanya melakukan apa yang seharusnya memang aku lakukan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.